materi untuk hari ini. Mungkin kawan-kawan kalau untuk kronologis sudah nggak asing lagi kan, mungkin untuk pengalaman, dan juga ya bagi yang belum, mungkin ini saya ini kan sebagai pemancing aja bagaimana cara membuat kronologis, karena nanti kita akan berdiskusi juga gitu. Jadi ini hanya untuk bahan, sebagai bahan untuk bagaimana cara membuat kronologis itu. Sebagaimana kita ketahui, kronologis ialah kejadian atau sebuah laporan yang berisi urutan atau catatan peristiwa tentang suatu kejadian yang waktu tertentu yang diceritakan sesuai urut dengan waktu terjadinya gitu. Jadi yang dimaksud dengan kronologis itu adalah cerita-cerita atau penyampaian dari seseorang yang akan kita bela, jadi menjadi catatan gitu, catatan-catatan penting yang kita uraikan dalam sebuah tulisan yang dikatakan sebagai kronologis. Kemudian surat kronologis merupakan kejadian yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam dunia kerja, atau juga bisa dikatakan untuk sebagai urusan pribadi gitu. Jadi kronologis ini bukan berarti hanya untuk orang lain saja, tapi kronologis ini bisa juga untuk dirinya sendiri gitu. Itulah kronologis kisah-kisah dia yang dari awal, dari waktu-waktunya, itulah menjadi sebuah kronologis. Kemudian contoh kronologis kejadian bisa membantu untuk merekonstruksi kembali sebuah peristiwa berdasarkan waktu yang tepat gitu. Jadi kronologis itu merupakan kisah dia di awal, yang waktu demi waktu, hari demi hari, tanggal jam berapa, yang menjadi catatan di sebuah kronologis. Waktu-waktunya itu kapan, kejadiannya kapan gitu. Contoh ketika dia di PHK, ada catatan pada tanggal berapa dia di PHK, pada tanggal berapa dia masuk kerja, dan apa-apa saja yang sudah dilakukan dia gitu. Apakah dia sudah menemui manajernya atau apa, itulah menjadi tuangan sebuah kronologis. Kemudian kita masuk juga ke gunaan kronologis. Kronologis merupakan kejadian yang sangat dibutuhkan dalam penanganan atau kepentingan pribadi sebagai pendukung atau penjelasan formal untuk menyelesaikan masalah, seperti masalah kejadian kecelakaan yang menimpa karyawan di perusahaan, sehingga bisa mendapatkan asuransi atau hak-hak dia lah di perusahaan. Kemudian menjelaskan tentang perihal kematian seseorang, bisa juga untuk mengklaim BPJS Kesehatan karena mengalami kecelakaan, menjelaskan kejadian tentang penipuan atau apa, pokoknya hal-hal yang kronologis itulah kegunaan sebagai salah satu contoh ya, sebagai contoh-contoh dalam surat ke kronologis tersebut. Lalu kita masuk kepada contoh surat kronologis kejadian yang benar dan tepat untuk melapor kejadian tertentu, mencakup beberapa hal penting yang harus ada dalam surat. Pastikan juga membuatnya dalam kalimat yang singkat, yang padat, dan gak berbelit-belit, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu. Jadi dalam membuat sebuah kronologis, kalimat itu gak mesti ada kalimat-kalimat yang harus intelektual, yang harus ada bahasa Inggris. Yang penting dalam kalimat itu ya lebih mudah dipahami gitu. Dalam mudah dipahami itu bukan arti yang kita yang memahami. Kalau bisa dalam kronologis itu orang yang membacanya itu memahami maksud dari sebuah kronologis itu. Kemudian kita masuk untuk ininya, formatnya itu contoh surat kronologis kejadian. Format itu surat kronologis harus memperhatikan. Kemudian dalam surat kronologis itu ada identitas seseorang itu gitu. Misalnya ketika kita buat kronologis, yang pertama di bawah ini namanya siapa, identitasnya seperti apa, umur, pekerjaan, alamat, kemudian tanggalnya apa, waktu kejadian apa, lokasinya di mana, dan penjelasan yang mengenai peristiwa lengkapnya secara urut. Mungkin ya kalau seandainya yang udah pengalaman, yang tahu lah kan, ini kan kita menceritakan yang belum ada pengalaman untuk buat kronologis gitu. Kemudian kita lanjut juga untuk cara membuat kronologis itu yang simpelnya, yang biasa digunakan seseorang itu ialah menerapkan metode penulisan 5W1H. Dalam bahasa Inggrisnya what, apa,
apa yang terjadi. Jadi dalam kronologis itu yang dituangkan tuh apa yang terjadi. Kemudian who, bahasa Inggrisnya itu siapa saja yang melakukan itu. Yang misalnya ada perusahaan hubungan kerja, siapa-siapa yang melakukan PHK, perusahaan apa, kemudian kapan, kapan melakukannya, lalu where, di mana kejadian itu melakukannya, kemudian wow, bagaimana cara melakukannya, dan why, kenapa terjadi itu gitu. Jadi biasanya perangkat ini membantu kita untuk melakukan identifikasi masalah dan alasan kita melakukan advokasi serta bagaimana menuangkan dalam kronologis itu. Kemudian dalam kronologis itu perlu juga kita lampirkan pembuktiannya gitu. Contohnya pembuktian itu ya ketika kita buat kronologis setidaknya ada identitas diri lah. Ada kita minta KTP kalau memang walaupun kita yang menuliskan kronologis itu setidaknya membuktikan bahwasannya dia yang ini kan yang ada fotokopi KTP. Kemudian hal-hal yang penting yang kita gunakan di pembuktian itu seperti kartu tanda anggota atau kartu dia bekerja, kemudian slip gaji, ada surat pernyataan diri atau surat-surat yang lain lah yang kira-kira ada kaitannya dengan kronologis tersebut itu. Di sini saya hanya memancingkan bagaimana cara membuat kronologis. Nanti kita lanjutkan itu ke diskusi. Karena kan tadi waktunya kan singkat nih, seharusnya ada 2 yang diskusi kita. Cuma nanti kalau untuk diskusi nanti saya kembalikan sama Bung Rido yang kita diskusikan apa gitu, apakah bagaimana membuat kronologis atau bagaimana cara membuat surat bipartit. Karena metode hari ini kan agendanya kan bagaimana buat bipartit. Mungkin itu memancing dari saya dulu untuk bagaimana cara membuat kronologis. Untuk waktu tepatnya saya kembalikan sama Bung Rido. Bung. Nah, kira-kira untuk kronologis ini ada nggak yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan diskusi? Ya Bung Harap. Ada sedikit aja memperjelas apa ini? Apa itu? Memperjelas ada di sini kesalahan tulisan. Klaim BPJS bukan BPJS kesehatan, maaf. Setelah kerjaan nanti tidak ada masalah kawan nanti yang apa? Oh ya. Nanti abang di klaimnya pun kesehatan. Oke itu. Ya. Coba di untuk itu nanti biar ini kan diperbaiki masalah BPJS. Sebenarnya banyak yang salah di situ tadi, urut-urutan 5W1H-nya pun salah juga. Cuman begini, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana membuat kronologis, bukan suratnya, kronologis sebelum kami berdiskusi, kan gitu. Ada panduannya, kronologis itu begini buatnya, ada contohnya supaya yang lain tahu. Itu maksud saya. Bagaimana membuat? Jangan kemudian itu diplot. Kami langsung diskusi, itu compang-camping kan gitu. Nah, kalau sudah diberikan contoh bagaimana membuat kronologis itu, baru kami akan meniru cara pembuatannya. Itu kira-kira biar yang lain paham. Setuju nggak? Kalau saya berikan contoh, berarti untuk kronologis tidak perlu diskusikan lagi, karena begini, bisa aja contoh formatnya, ya kan? Kalau kronologis mungkin seperti yang kita buat tadi itu kronologi kejadian suatu perkara, kan begitu. Nah, makanya kalau ada formatnya, itu yang mau kami contoh, itu yang akan kami terapkan kemudian di lapangan nanti, kan begitu kira-kira. Ibu, berarti kalau untuk contoh memang saya pegang dari